Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Bangunlah. Sebelum saya mengajarimu tiga wujud Brahma, kamu juga harus memberitahu kami mengapa kamu ada di sini kali ini, kata Xiao Huo. Long Hao Shen berkata, karena Kaisar Dewa Iblis menemukan bahwa saya masih hidup, dia kemungkinan akan meluncurkan perang suci lain dalam waktu singkat. Kali ini klan Iblis akan melakukan yang terbaik untuk datang. Klan Naga Iblis, klan Iblis Bulan, dan klan Iblis Bintang semuanya akan bergabung dalam perang suci ini. Aliansi menderita kehilangan kekuatan yang besar setelah perang suci terakhir, dan kekuatan kami memang lebih rendah dari iblis dalam hal kekuatan keseluruhan. Oleh karena itu, setelah berdiskusi, kami berharap dapat mengundang leluhur kami untuk keluar. Mendengar apa yang dia katakan, para pahlawan abadi di sana tidak bisa tidak bersinar dengan heran. Su Yongqiao bergumam, apakah kita akhirnya akan digunakan? Long Hao Shen melanjutkan, yakinlah karena kami telah membahas bahwa kami akan memperbaiki nama-nama leluhur kami di aliansi. Kami akan memberi tahu semua orang apa yang telah kalian lakukan untuk aliansi. Film ajaib bekerja lebih baik dari yang diharapkan, yang memberikan bersatu lebih percaya diri untuk mengumumkan perbuatan pahlawan abadi. Tidak, Xiao Huo berkata dengan tenang, jika kita mengingini nama ini, kita tidak akan memilih untuk menjadi mayat hidup dan tidur di sini diam-diam begitu lama. Ribuan tahun kemudian, tidak bisakah kita melihat melalui ini? Tidak apa-apa untuk berperang, tapi tolong jangan nyatakan keberadaan kami memiliki cara kami sendiri untuk menyembunyikan identitas kami. Memang, mengenakan baju besi emas, dia memancarkan aura cahaya. Bagaimana dia bisa dilihat sebagai mayat hidup? Begitu Long Hao Shen hendak mengatakan sesuatu, Su Yongqiao mengangguk dan berkata, Xiao benar. Kami sama sekali tidak peduli dengan ketenaran duniawi, tapi Su Yongqiao hanya mengucapkan kata-kata itu dan kemudian dia berhenti dan melihat ke atas dan ke bawah pada Long Hao Shen. Cahaya itu terbang ke mata berdarah, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tapi apa? Tolong beritahu saya, kata Long Hao Shen buru-buru. Su Yongqiao berkata, selama bertahun-tahun, untuk bertahan hidup lebih lama, kami hampir sepenuhnya kehilangan kontak dengan dunia luar, kecuali untuk mendengar berita dari kuil ksatria setiap beberapa dekade sekali. Perjalanan ini, saya khawatir, akan menjadi yang terakhir bagi kami. Dan selama ribuan tahun, selain tidur, kita masing-masing telah memperoleh kurang lebih beberapa keterampilan unik. Saya berharap aliansi dapat memilih sekelompok anak muda yang sangat baik bagi kami untuk meneruskan keterampilan kami. Kami tidak membutuhkan penghormatan sebagai guru. Tetapi anak-anak muda ini dituntut untuk cerdas dan jujur. Aku tidak peduli dengan orang lain, setidaknya mereka harus setingkat denganmu. Ini adalah. Long Hao Shen merenung sejenak dan berkata dengan malu, para leluhur bersedia memberikan pelajaran, yang merupakan hal yang baik untuk aliansi. Hanya saja mungkin sulit bagimu untuk menemukan seseorang sepertiku. Long Hao Shen benar-benar tidak sombong. Dalam hal bakat, siapa di aliansi kuil yang bisa dibandingkan dengannya? Kekuatan spiritual bawaannya setinggi 120, yang merupakan konstitusi Dewa Cahaya. Xiao Huo tersenyum dan berkata, Nak, kamu telah dibodohi. Yongqiao jelas menyukai pacar kecil yang baru saja kamu sebutkan. Dia mengatakannya dengan cepat karena dia takut orang lain akan mengklaimnya. Dia adalah master generasi pertama dari kuil assassin. Long Hao Shen tiba-tiba mengerti dan dia menggaruk kepalanya dan berkata, Cair, pasti baik-baik saja. Dia akan sangat bersedia untuk belajar darimu. Su Yongqiao berbalik dan melihat kerumunan pahlawan abadi. Apakah kamu mendengar itu? Kata Su Yongqiao sambil tersenyum. Aku tidak peduli seberapa berbakatnya gadis itu.
Saya sudah mengambil keputusan dengan hatinya yang jujur dan terintegrasi. Xiao Long, kamu tidak bisa memihak satu dari yang lain. Suara tua lainnya terdengar, dan seorang lelaki tua mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, Xiao dan Tuan Su telah merampok semua yang terbaik. Saya tidak meminta banyak. Siapapun dari pasukan cahaya Sang Fajar yang kamu bicarakan sudah cukup baik. Begitu Long Hao Shen hendak mengatakan ya, pahlawan abadi di sekitarnya hampir berkerumun di sekitarnya, dan leluhur yang kuat, yang baru saja sangat pendiam, sekarang semakin bersemangat dan banyak bicara, dan mereka semua ingin memiliki murid yang baik dari kelompok pemburu iblis Fajar Cahaya. Pantas saja para pahlawan abadi ini seperti ini. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak akan ada lama di dunia ini. Jika mereka bisa meneruskan kerja keras sepanjang hidup mereka, mereka akan tetap ada di dunia dalam bentuk lain. Dan seringkali master yang kuat lebih mudah ditemukan daripada murid yang baik. Long Hao Shen baru saja mengatakan bahwa 10 anggota dalam kelompok pemburu iblis cahaya Sang Fajar, semuanya berusia awal 30-an, dan yang lebih rendah juga merupakan puncak langkah 8 di antaranya semuanya tingkat 9, dan setengah dari mereka kuat pada domain. Di mana lagi mereka bisa menemukan kejeniusan seperti itu? Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mereka di seluruh aliansi kuil. Xiao Huo segera membangunkan mereka. Tanggapan Su Yongqiao adalah yang tercepat, dan reaksinya yang lain juga tidak lambat. Meskipun pahlawan abadi ini dipimpin oleh Xiao Huo dan Su Yongqiao, ketika datang untuk menemukan murid yang mewarisi, mereka tidak akan menyerah satu sama lain. Mereka tidak hanya mengepung Long Hao Shen di tengah, tetapi emosi mereka semakin bersemangat, seolah-olah mereka akan bertarung. Semuanya, tolong dengarkan aku. Melihat situasinya semakin tidak terkendali, Long Hao Shen buru-buru berkata dengan suara keras. Pada saat yang sama, armor abadi di tubuhnya memancarkan lapisan cahaya abadi putih bercahaya, yang membangunkan setiap pahlawan abadi dalam fluktuasi energi spiritual yang aneh itu. Para pahlawan abadi, lebih dari 60, terdiam untuk sementara waktu, tetapi mata mereka yang bersemangat semua terfokus pada Long Hao Shen. Mereka sedang menunggu Long Hao Shen untuk memberi mereka penjelasan. Long Hao Shen dengan sungguh-sungguh berkata, aku bisa mengerti perasaan kalian. Semuanya, jangan khawatir. Mungkin karena kita manusia akan bertarung melawan iblis. Dalam beberapa tahun terakhir, kami memiliki banyak talenta muda. Yakinlah bahwa saya akan menemukan untuk kalian 100 murid turun-temurun di bawah usia 40 tahun yang memiliki tingkat kultivasi lebih dari langkah 8. Kita semua dalam pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar akan berada di antara mereka. Adapun pilihan terakhir, saya pikir itu harus tergantung pada takdir. Kami mungkin juga membiarkan kalian semua memilih bersama. Saya tidak akan memberitahu kalian sebelumnya kultivasi mereka tetapi hanya mengelompokkannya secara terpisah sesuai dengan posisi mereka. Orang yang memilih lot yang tepat dapat memilih murid yang disukainya. Kami akan melakukannya lagi dan lagi sampai kalian semua telah memilih satu. Apa pendapat kalian para leluhur tentang ini? Pahlawan abadi ini semuanya kuat tingkat 9. Dengan pengecualian Xiao Huo dan Su Yongqiao, tingkat kultivasi orang lain sebenarnya sama. Mereka semua tahu bahwa jika mereka bertarung satu sama lain, tidak ada yang bisa meyakinkan yang lain. Proposal Long Hao Shen juga adil. Kerumunan mengangguk satu demi satu, dan ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan gangguan. Long Hao Shen menambahkan, karena leluhur setuju untuk pergi bersamaku, apakah leluhur memiliki hal-hal lain yang diinginkan? Aku akan menyiapkannya untuk leluhur. Bagaimanapun, para pahlawan abadi ini tidak pergi dari sini selama ribuan tahun. Long Hao Shen tidak tahu apakah mereka masih bisa beradaptasi dengan dunia luar, atau apa yang mereka butuhkan. Itu sebabnya dia bertanya. Su Yongqiao berkata,
Jangan khawatir, kami tidak serapuh itu. Siapkan saja jubah besar untuk kita. Cukup. Adapun identitas kami, kamu mengatakan kepada dunia luar, kami adalah pengawalmu. Long Haoshen berkata dengan tergesa-gesa, apa? Itu tidak pantas. Xiao Huo mengangkat tangannya untuk menyela dan berkata, mari kita begini. Kami telah ada di dunia selama lebih dari 6.000 tahun, dan reputasi itu penting, selama kami mencapai tujuan kami. Namun, terima kasih banyak atas pertimbangan dan kesediaanmu untuk memperbaiki nama kami. Selama kamu dapat memimpin aliansi untuk mengusir iblis sepenuhnya di masa depan, dan membiarkan manusia menguasai dunia lagi, kami akan puas. Itu saja yang kami minta. Denganmu, kami akhirnya bisa melihat bahwa impian kami mungkin menjadi kenyataan. Long Haoshen berkata, saya merasa malu. Xiao Huo tersenyum dan berkata, jangan rendah hati. Ketika kamu menghadapi saya barusan, apakah kamu bisa menjadi pemimpin aliansi? Pada awal, saya telah melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan tahta segel dewa keabadian dan penciptaan. Bahkan jika itu adalah domainmu, itu dilakukan secara ekstrim. Silakan dan bersiap-siap. Setelah kita keluar, aku akan tinggal bersamamu sebentar sampai kamu sepenuhnya mempelajari tiga wujud Brahma. Mengerti? Long Haoshen dengan hormat setuju. Su Yongqiao berkata, tunggu sebentar, Xiao Long. Kamu masih harus jelas tentang kekuatan keseluruhan dari 63 mayat hidup tua kami untuk mengatur kami dalam perang dengan klan iblis. Xiao dan aku sama-sama berada di langkah 9 dari peringkat 7. Di antara yang lain, ada 16 orang di atas langkah 9 dari peringkat 5, dan yang lainnya semuanya di atas langkah 9 dari peringkat 3. Hanya untuk memiliki gambaran umum tentang hal itu. Hati Long Haoshen benar-benar terkejut sesaat. 63 orang kuat dengan setidaknya langkah 9 tingkat 3 atau lebih mungkin tidak ada dari seluruh aliansi kuil. Terlebih lagi, ada 16 langkah 9 dari peringkat 5 dan 2 langkah 9 dari peringkat 7, yang setidaknya dapat menangkal ancaman yang ditimbulkan kepada manusia oleh ras pertama klan iblis, klan naga iblis. Dapat dikatakan bahwa, dengan dukungan para pahlawan abadi ini, manusia tidak hanya memiliki kekuatan untuk melawan iblis, tetapi juga setidaknya meningkatkan peluang mereka untuk menang lebih dari 20%. Mereka meninggalkan gua dan mengambil kembali perintah Gunung Suci ke susunan hukum inti. Begitu dia keluar, Chai segera bangun dari kondisi kultivasi. Long Haoshen harus menghadapi sekelompok orang kuat tingkat 9, dan tidak heran dia tidak bisa berkonsentrasi pada kultivasinya. Dia sebenarnya tidak masuk ke kondisi kontemplasi sama sekali dan melihat Long Haoshen kembali utuh, dia akhirnya merasa lega. Long Haoshen hanya menjelaskan apa yang terjadi selama perjalanannya, yang Haohan tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat gembira. Dapat dikatakan bahwa Long Haoshen sangat sukses atas apa yang dia lakukan. Dia tidak hanya diakui oleh pahlawan abadi dan mereka setuju untuk bertarung, tetapi juga pahlawan abadi bersedia mengajar generasi muda. Long Haoshen tidak tahu profesi pahlawan abadi ini, tetapi Yang Haohan mengetahuinya dengan sangat baik. Dari semua 63 pahlawan abadi, sepertiganya adalah ksatria. Adapun 8 peringkat atau lebih, meskipun sulit untuk menemukan orang kuat di bawah usia 40 tahun di kuil ksatria, kepala 6 kuil masih bisa dikikis bersama. Kelompok pemburu iblis cahaya Sang Fajar saja memiliki 5 ksatria, dan ditambah Lin Xin dan generasi muda ksatria mereka yang luar biasa, tidak ada masalah dalam mewarisi pembelajaran unik dari para pahlawan abadi ini. 5 kuil lainnya juga dihubungkan bersama sehingga semuanya baik-baik saja. Yang Haohan meninggalkan Long Haoshen untuk menunggu di kuil ksatria saat dia kembali ke benteng pengusir naga secepat yang dia bisa, dan dalam waktu kurang dari setengah hari, pakaian dan jubah baru dikirim ke sini. Pakaian semuanya terbuat dari sutra halus,
tidak hanya tangguh, tetapi juga hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Itu sangat baik untuk menjaga tubuh tetap hangat. Itu sama dengan jubahnya. Ada kawat emas tipis yang menggelinding di tepi pakaian dan jubah. Itu tidak jelas di dalam ruangan, tetapi ketika matahari bersinar, itu akan memancarkan sentuhan cahaya keemasan, dengan semacam rasa kemewahan yang sederhana. Long Hao Shen membawa pakaian dan jubah ini ke dalam gua lagi dan membagikannya di antara para pahlawan abadi. Semua 63 orang kuat mengikutinya dan meninggalkan gua. Berdiri di inti Gunung Suci Ksatria, semua pahlawan abadi terdiam, merasakan elemen cahaya yang kaya yang membuat mereka tidak nyaman, dan suasana hati mereka berubah lebih keras. Setelah ribuan tahun tertidur lelap, mereka akhirnya ingin pergi, dan kali ini, mereka mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Pikiran mereka telah diendapkan selama ribuan tahun. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada perubahan sama sekali. Xiao Huo memberitahu Long Hao Shen bahwa akan membutuhkan waktu bagi mereka untuk beradaptasi dengan fluktuasi udara dan elemen di luar dan memutuskan untuk tinggal di Gunung Suci Ksatria selama 3 hari, dan kemudian pergi ke benteng pengusir naga untuk bertemu Long Hao Shen. Pasukan klan iblis dapat dikerahkan kapan saja. Long Hao Shen, sebagai pemimpin aliansi, tidak bisa menunggu di sini sepanjang waktu. Rencana besar tentang bagaimana melawan klan iblis belum diputuskan. Dia harus segera kembali ke benteng pengusir naga untuk membahas tindakan pencegahan. Xiao Lao, Anda lihat kami tidak dapat memprediksi di mana iblis akan menyerang. Jika iblis berkonsentrasi menyerang pada satu titik kali ini, tidak hanya sulit bagi kita untuk melawan, tetapi juga sulit untuk memprediksi lokasi iblis. Saya harus kembali sesegera mungkin, tetapi iblis telah mengerahkan semua kekuatan mereka kali ini. Mata-mata kami di klan iblis telah dimusnahkan dalam skala besar, dan berita yang dapat dikirim kembali sangat terbatas. Atas permintaan Xiao Huo, Long Hao Shen tidak lagi memanggilnya leluhur, melainkan Xiao Lao. Setelah mendengarkan kata-kata Long Hao Shen, Xiao Huo bermeditasi sejenak dan berkata, masalah yang kamu bicarakan memang sangat serius. Jika kamu tidak mempersiapkan sebelumnya, tidak mungkin untuk menghentikan benteng manapun di aliansi dalam menghadapi pasukan lebih dari 50 iblis yang dipimpin oleh para dewa iblis. Namun, saya pikir, pikiranmu menyimpang. Baiklah. Long Hao Shen memandang Xiao Huo dengan ekspresi terkejut dan berkata, tolong beritahu saya. Meskipun Xiao Huo telah tidur selama ribuan tahun, dia adalah Master Kuil Ksatria pertama. Pada saat paling kritis ketika umat manusia menghadapi ancaman klan iblis, dia dan beberapa Master Kuil lainnya mampu membentuk aliansi kuil untuk bersaing dengan klan iblis, dan akhirnya menyelamatkan tempat terakhir bagi keberadaan manusia, yang menunjukkan betapa hebatnya dia pada waktu itu. Dalam hal pengalaman perang, bahkan 10 diri Long Hao Shen tidak dapat dibandingkan dengannya. Xiao Huo berkata, kamu salah memahami kata pembelaan. Jika kamu mengubah cara berpikirmu, kamu mungkin dapat mencerahkan diri sendiri. Ya, hanya dengan pertahanan, sulit bagi kita untuk menghentikan serangan iblis. Karena meskipun kita tahu pergerakan iblis, tetapi pasukan lain masih hidup, bagaimana jika mereka tiba-tiba mengubah arah serangan? Atau tiba-tiba berpisah? Bagaimana kita membela diri? Hanya ada gerakan berat di dalam aliansi. Dalam hal ini, perang belum dimulai, kita telah sepenuhnya memasuki ritme klan iblis, dapat dikatakan bahwa kita kalah dari mereka sebelum perang. Tahukah kamu mengapa iblis tidak pernah menyerang kita dengan seluruh kekuatan mereka sebelumnya? Setelah jeda, Xiao Huo berkata dengan dingin, itu karena iblis tidak ingin menghancurkan kita semua. Pada saat itu, jika klan iblis benar-benar ingin menghancurkan kita, bahkan jika kita mendirikan aliansi kuil dan mengumpulkan semua kekuatan umat manusia, kita tidak akan dapat bersaing dengan klan iblis sama sekali. Pada akhirnya,
Hal terpenting bagi kita untuk bertahan hidup bukanlah karena kita cukup kuat, tetapi klan iblis tidak berniat untuk melenyapkan kita. Faktanya, klan iblis tidak berani sepenuhnya melenyapkan kita dari dunia ini, atau bahkan tidak ingin sepenuhnya memerintah kita. Untuk mengetahui alasannya, kita perlu mencari tahu sifat klan iblis. Long Haoshen mendengarkan Xiao Huo dengan seksama. Nenek moyang ini benar-benar mengalami segalanya ketika klan iblis pertama kali datang ke tanah iblis suci, dan dia secara pribadi bertarung dengan pasukan klan iblis. Pengalamannya sangat berharga bagi Long Haoshen. Dunianya rusak dan 72 pilar iblis tiba di dunia ini. Mereka membawa kita wabah yang mengerikan ke tanah suci. Pada saat itu, umat manusia baru saja mengakhiri perang dengan pengendali mayat, Yilai Kesi, selama lebih dari 200 tahun. Itu karena kengerian mayat hidup sehingga sudah ada lebih dari 1/4 mayat hidup di daratan, dan kami secara bertahap melenyapkan mereka dan secara bertahap menyatukan daratan. Pada saat itu, vitalitas umat manusia tidak hanya jauh dari dipulihkan, tetapi pada saat yang sama, kedua negara sibuk memperebutkan wilayah. Kedatangan 72 pilar iblis dari klan iblis hanya di satu negara dan tidak melibatkan negara lain. Pada saat itu, kekuatan Vatikan yang indah telah melemah ke tingkat yang sangat rendah karena terkena serangan Yilai Kesi. Akibatnya, tidak ada suara terpadu di seluruh benua. Di sini kita harus berbicara tentang bencana yang dibawa Yilai Kesi kepada umat manusia. Dia benar-benar menghancurkan salah satu dari 3 kerajaan, melemahkan satu, dan hampir menghancurkan kemegahan Vatikan. Ini memberi iblis kesempatan. 72 pilar iblis telah jatuh di negara yang hampir utuh itu, dan meskipun mereka juga telah dipengaruhi oleh sosok mayat hidup, kekuatan mereka relatif utuh. Pada saat itu, negara yang lebih kuat secara agresif melancarkan perang melawan negara yang lumpuh, mencoba menyerangnya dan menyatukan seluruh benua. Ketika 72 pilar iblis pertama kali datang, mereka bahkan dianggap oleh negara yang lebih lemah untuk diberkati oleh surga. Bisa dibayangkan bagaimana kedua kerajaan ini bisa bekerja sama. Bahkan negara besar dengan pilar iblis gagal menganggap serius keberadaan pilar pada awalnya. Baru setelah wabah menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan, wabah itu mengubah semua ras menjadi iblis, dan mulai menyerang dan menduduki kota, menunjukkan kengerian 72 pilar iblis. Tapi saat itu sudah terlambat. Selain itu, negara yang lemah memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan balik secara menyeluruh. Dapat dikatakan bahwa manusia sendiri menghancurkan diri mereka sendiri, dan di bawah serangan internal dan eksternal, mereka menghancurkan kerajaan umat manusia yang paling kuat pada waktu itu. Pada saat negara yang lebih lemah menemukan kengerian klan iblis, itu sudah terlambat. Klan iblis telah menjadi lebih besar dan tidak hanya menduduki seluruh wilayah negara besar, tetapi juga mulai melancarkan serangan kuat ke negara kecil itu. Serangan kuat ke negara kecil itu.